Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kompetensi 3-4, yaitu menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrik ordo 2x2 dan ordo 3x3. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matrik ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, berarti ini adalah materi untuk matematika kelas 11 wajib ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dan berdiskusi di ruang chat, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matrik berordo 2x2 dan ordo 3x3 dengan benar, mandiri, dan penuh tanggung jawab. Nah, Anda semuanya, mari kita mulai untuk membahas materi hari ini. Silahkan diikuti dengan baik dan seksama ya. Oke, materi kita hari ini yaitu determinan dan inverse matrik. Yang pertama kita lihat dulu untuk determinan matrik. Secara pengertian, determinan matrik itu adalah sebuah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matrik persegi. Jadi determinan matrik ini dapat kita hitung hanya untuk matrik persegi, artinya matrik yang baris dan kolomnya berjumlah sama. Nah, determinan matrik A ditulis dengan sebuah tanda atau lambangnya itu det A, atau ini dibaca determinan A. Nah, yang selanjutnya kita lihat determinan matriks ordo 2x2. Nah, ini nilai determinan A itu sama dengan hasil kali diagonal utama dikurang hasil kali diagonal samping. Nah, jika A matriknya adalah A, B, C, D, maka yang dikatakan diagonal utama itu adalah nilai dari A, D. Ini ya diagonal ini. Dari kiri atas ke bawah, sedangkan yang diagonal samping itu adalah yang BC yang berada di kanan atas ke bawah. Nah, itu dia untuk diagonal utama kurang diagonal samping. Berarti maka determinan A, det A atau sama dengan determinan A, itu dia ditulis rumusnya tadi hasil kali diagonal utama berarti hasil kali AD dikurang hasil kali diagonal samping berarti BC. Nah, ini dia untuk nilai untuk determinan matrik A. Maka rumusnya adalah determinan matrik A, rumusnya AD kurang BC atau diagonal utama dikurang diagonal samping. Nah, mari kita lihat untuk contoh soal. Jika matrik A diketahui 1, 2, 3, 4, maka determinan A adalah, nah tadi kita ketahui determinan A rumusnya adalah AD kurang BC atau diagonal utama dikurang diagonal samping. AD berarti 1 kali 4 dikurang BC 2 kali 3. Maka kita hitung nilainya 1 kali 4, 4 dikurang 2 kali 3, 6. Maka hasilnya adalah negatif 2. Nah, nilai determinan matrik A adalah negatif 2. Nah, selanjutnya untuk determinan matrik berordo 3 kali 3, jika diketahui matrik B elemen-elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan matrik B adalah, nah, untuk determinan matrik B, kita gunakan namanya aturan Sarus ya. Untuk menghitungnya, aturan Sarus. Nah, di sini, determinan matrik B, kita salin dulu. Elemen-elemen yang diketahui berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, selanjutnya kita salin lagi dua kolom yang di depan ke samping kanan. Ini A, D, G, B, E, H. Nah, selanjutnya kita akan kalikan yang diagonal sampingnya itu mulai diagonal utamanya mulai dari A, E, I, B, F, G, C, D, H. Nah, maka di sini determinan matrik B untuk yang berordo 3 kali 3, dia adalah hasil kali dari A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H dikurang, nah hasil kali yang diagonal yang sampingnya berarti
GEC, HFA, dan IDB. Maka ini dia tadi GEC, ditambah HFA ditambah lagi dengan IDB. Nah, jadi rumus untuk determinan matrik yang berordo 3x3 yaitu adalah kita harus tambahkan dulu 2 kolom yang di depan ke samping kanan. Nanti setelah itu kita kalikan mulai dari diagonal yang samping sebelah kiri atas ke bawah 3 dijumlahkan dikurang dengan hasil kali yang diagonal ya. Nah, untuk kita lihat untuk contoh soal. Contoh determinan matrik yang ordo 3x3, misalkan jika diketahui matrik A 1, 0, 2, 3, 1, min 1, 4, 2, dan 2, maka hitunglah determinan A adalah. Nah, mari kita selesaikan, kita jawab. Untuk determinan matrik A, ingat caranya tadi, kita salin dulu matriknya 1, 0, 2, 3, 1, min 1, 4, 2, 2. Lalu kita tambahkan 2 buah kolom yang di depan ke samping kanan, 1, 3, 4, 0, 1, 2. Nah, kita kalikan yang diagonalnya berarti yang 1, 2, 1, 1, 2, 0, min 1, 4, 2, 3, ya, 2, 3, 2. Jadi determinan matrik A adalah 1 kali 1 kali 2 ditambah 0 kali min 1 dikali 4 ditambah 2 kali 3 kali 2. Kita kurang berarti pengalinya adalah yang 4, 1, 2, 2, min 1, 1, 2, 3, dan 0. Kita tulis 4 dikali 1 kali 2 ditambah 2 kali min 1 kali 1 ditambah 2 kali 3 kali 0. Nah, mari kita hitung nilainya. 1 kali 1 kali 2 adalah 2 ditambah 0 kali min 1 kali 4 ada pengali 0 berarti nilainya 0 ditambah 2 kali 3 kali 2 berarti 6 kali 2 12 dikurang 4 kali 1 kali 2 8 2 kali min 1 kali 1 berarti negatif 2 berarti kurang 2 tambah 2 kali 3 kali 0 ada pengali 0 berarti nilainya 0. Nah, mari kita hitung nilainya. 2 tambah 0 tambah 12, 14, dikurang 8 kurang 2, 6. Maka 14 dikurang 6 hasilnya adalah 8. Maka nilai determinan matrik A tadi adalah 8. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya untuk contoh soal determinan matrik yang ordo 3x3. Selanjutnya kita lihat untuk jenis matrik berdasarkan nilai determinannya. Nah, jadi berdasarkan nilai determinannya ada 2 jenis matrik. Yang pertama itu namanya matrik singular. Artinya jika nilai determinan matriknya bernilai 0. Sedangkan yang kedua matrik non singular yaitu jika nilai determinan matriknya tidak sama dengan 0. Nah, mari kita lihat untuk contoh soal. Jika matrik A sama dengan 2x tambah 3, ini x tambah 3, 1 dan 2 merupakan matrik singular, nilai x yang memenuhi adalah, nah di sini kata kuncinya adalah dia diketahui sebuah matrik singular. Nah, ingat untuk matrik singular maka nilai determinannya sama dengan 0. Nah, maka kita mulai dengan yang diketahui determinan A-nya adalah sama dengan 0. Nah, untuk determinan A tadi untuk matrik ordo 2x2 itu adalah AD dikurang BC. Di AD dikurang BC-nya bernilai 0. A-nya adalah 2x ditambah 3 yang dikali 2 dikurang B-nya x tambah 3 yang dikali 1 hasilnya nanti sama dengan 0. Kita akan mencari nilai x ya.
Jadi kita selesaikan dulu ini, kali 2 ke dalam, berarti 2 kali 2x, 4x, ditambah 2 kali 3, 6, dikurang 1 dikali x, di 1, x, 1 kali 3, berarti tambah 3, sama dengan 0. Kita sederhanakan yang sama, 4x dikurang x, 3x, 6 dikurang 3, berarti tambah 3 sama dengan 0. Nah, 3x sama dengan ini pindahkan, berarti tandanya berubah menjadi min 3. Maka x sama dengan min 3 per 3. Maka kita peroleh nilai x-nya adalah min 1. Nah, ya. Terakhir kita akan lihat untuk inverse matrik. Secara pengertian, inverse matrik, misalkan A dan B merupakan dua matrik persegi dengan ordo yang sama. Jika matrik A dan B memenuhi hubungan AB sama dengan BA sama dengan I, artinya matrik A kali B nilainya sama dengan matrik B kali A dan sama-sama menghasilkan matrik identitas, dia dikatakan A dan B. Maka dikatakan matrik A dan B itu merupakan dua matrik yang saling inverse, saling berbalikan ya. Nah, contoh misalkan diketahui matrik A 3152 dan matrik B 2 min 1 min 5 3, maka mari kita lihat apakah kedua matrik ini saling inverse atau tidak. Maka kita akan buktikan apakah hasil kali AB dengan BA-nya menghasilkan matrik identitas. Kita lihat dulu untuk matrik AB, berarti A-nya kita salin dulu, baru matrik B. Ingat untuk perkalian matrik itu adalah baris yang dikali kolom. Jadi kita selesaikan dulu untuk baris pertama kali kolom pertama. Jadi 3 kali 2, jadi 6, ditambah 1 kali min 5, berarti negatif 5. Nah, untuk baris pertama dengan kolom kedua lagi, di 3 kali min 1, negatif 3, tambah 1 kali 3, berarti tambah 3. Selanjutnya, untuk baris kedua dengan kolom pertama, 5 kali 2, 10, 2 kali min 5, negatif 10. Selanjutnya, baris kedua dengan kolom kedua, 5 kali min 1, negatif 5, 2 kali 3, itu tambah 6. Maka kita selesaikan, hasilnya sama dengan 6 tambah min 5 berarti positif 1, min 3 tambah 3, 0, 10 kurang 10, 0, min 5 tambah 6, positif 1. Nah, A, B menghasilkan matrik identitas ya, mari kita periksa untuk B kali A. B kali A berarti matrik B dulu kita salin, baru dengan matrik A. Kita kalikan baris dengan kolom. Baris pertama dengan kolom pertama dulu. 2 kali 3, 6. Min 1 kali 5, negatif 5. Yang selanjutnya untuk ke kolom kedua, 2 kali 1, 2. Min 1 kali 2, di negatif 2. Dan baris kedua dengan kolom pertama. Min 5 kali 3, negatif 15. 3 kali 5 berarti positif 15. Selanjutnya baris kedua dengan kolom kedua. Min 5 kali 1, negatif 5. 3 kali 2, positif 6. Kita jumlahkan ke hasilnya. 6 kurang 5, 1. 2 kurang 2, 0. Min 15 tambah 15, 0. Min 5 tambah 6, 1. Nah, berarti matrik AB dengan BA hasilnya sama dan sama-sama menghasilkan matrik identitas. Nah, ini artinya dikatakan matrik A dan B dikatakan dua matrik yang saling inverse. Nah, itu ya untuk secara pengertiannya. Oleh karena A, B sama dengan BA sama dengan matrik identitas, maka A dan B itu adalah dua matrik yang saling inverse. Yang saling inverse. Nah, ini untuk secara pengertian. Yang kedua kita lihat untuk rumus inverse matrik yang ordo 2 kali 2. Nah, jika diketahui matrik A sama dengan A, B, C, D, inverse dari matrik A adalah, nah inverse matrik itu lambangnya A pangkat min 1 ya. Jadi sama dengan 1 per determinan A dikali dengan matrik. Nah, untuk matriknya sendiri, untuk yang diagonal utama dia bertukar letak, sedangkan untuk diagonal samping dia bertukar tanda. Di diagonal utama itu tadi dia AD, maka letaknya berubah menjadi D-nya di atas, A yang di bawah. Untuk diagonal samping dia bertukar tanda, berarti kalau awalnya di soal positif B dia menjadi negatif B dan C berubah menjadi negatif C. Untuk determinannya A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat jika diketahui matrik A sama dengan 2 min 5 1 min 3,
Mari kita lihat, maka A inverse adalah, kita ingat rumus untuk A inverse, kita jawab A inverse tadi rumusnya adalah 1 per determinan A dikali dia tukar letak, tukar tanda. Ini sini D-nya, sini A, ini min B, dan min C. Mari kita masukkan angkanya. 1 per, ingat tadi determinan adalah AD kurang BC. Maka di soal AD kita adalah 2 kali min 3 di negatif 6 dikurang BC min 5 kali 1 adalah negatif 5. Nah, ini kita tukar letaknya berarti min 3, 2, tukar tanda berarti 5, dan negatif 1. Ini ya, tukar letaknya berarti min 3 di atas 2. Ini tukar tanda berarti positif, dan ini negatif. Jadi kita selesaikan. 1 per min 6, min kurang min, jadi tambah ya, min 6 tambah 5 negatif 1. Kita selin lagi, maka 1 per min 1 itu negatif 1 ya. Negatif 1 bisa kita kalikan ke dalam, maka hasilnya menjadi min 1 kali min 3, positif 3, min 1 kali 5, negatif 5, min 1 kali min 1, positif 1, min 1 kali 2, negatif 2. Nah, inilah dia nilai dari A inverse. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya untuk materi kita hari ini, determinan dan inverse matrik. Nah, untuk inverse matrik yang order 3x3, karena pembahasannya cukup panjang, maka akan kita bahas pada video berikutnya ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, paham ya tentang determinan dan inverse matrik? Nah, untuk melengkapi pemahaman anak-anak ibu semuanya, silahkan sekarang kita kerjakan soal berikut ini secara mandiri. Nah, kunci untuk belajar matematika itu sendiri adalah jangan takut untuk mencoba. Maka sering-seringlah untuk berlatih membahas soal agar kamu semakin paham dengan konsep yang sedang dipelajari. Nah, baiklah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.